Selamat malam Bu Angkala. Kami dari kelas B mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan subjek judul adalah analisis pengaruh kualitas dan kinerja tim terhadap performa perusahaan. Dengan pengambilan sampling, dengan studi kasusnya dilakukan pada PT ABC, dan juga dilakukan pengambilan sampelnya dari beberapa eh, komponen perusahaan. Kelompok kami terdiri dari Diniarti Ivanova, Alvina Ramadhani, Erika Priyanti Nainggolan, dan saya sendiri Bernardus Besta Yoga dari FPL. Untuk pemaparan pertama akan dibawakan oleh anggota kelompok kami. Ya, Yang pertama, latar belakang penelitian. Kinerja tim dalam suatu perusahaan itu merupakan elemen krusial yang menentukan keberhasilan operasional dan strategis. Nah, dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, perusahaan dituntut untuk tidak hanya bertahan, tapi juga harus berkembang. Kinerja tim yang optimal dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan akhirnya profitabilitas perusahaan. Namun, mengukur dan memahami kinerja tim adalah tantangan yang kompleks, membutuhkan pendekatan kuantitatif untuk mendapatkan data yang objektif dan dapat diandalkan. Sebelumnya, Bang. Oke, rumusan masalahnya dengan memahami berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja tim, perusahaan dapat mengembangkan intervensi yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kinerja. Misalnya, pelatihan kepemimpinan, program pengembangan keterampilan, dan inisiatif kesejahteraan karyawan dapat dirancang berdasarkan temuan penelitian ini. Tujuan akhir dari penelitian ini itu untuk memberikan rekomendasi yang praktis dan berbasis data kepada perusahaan sehingga mereka dapat membangun tim yang lebih kuat dan berkinerja tinggi. Tujuan yang pertama itu untuk memastikan bahwa proyek yang dijalankan sesuai dengan tujuan strategi perusahaan. Yang kedua untuk mengukur kualitas dan kinerja proyek sesuai dengan tujuan strategi perusahaan. Yang ketiga untuk mengetahui hasil dari kuesioner mengenai kualitas dan kinerja karyawan terhadap perusahaan yang diteliti. Next adalah manfaat penelitian. Bagi penulis, adanya penelitian ini, penulis berharap dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta memahami teori-teori mengenai kualitas kerja serta kinerja karyawan. Bagi perusahaan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi perusahaan untuk mengetahui apa saja sih hal-hal yang berhubungan dengan kualitas kerja dan kinerja karyawan, agar perusahaan dapat lebih mudah dalam menentukan kebijakan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan pada organisasi atau perusahaannya. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Kajian teori. Menurut Hayel, dalam Abdullah mengatakan bahwa quality of work, kualitas kerja menunjukkan sejauh mana mutu seorang pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya, meliputi ketepatan, kelengkapan, dan kerapian. Untuk menurut Matutina, kualitas kerja mengacu pada kualitas sumber daya manusia, sedangkan kualitas sumber daya manusia sendiri mengacu pada pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Kajian teori. Menurut Warela 2014, kualitas mengandung banyak definisi dan makna, tergantung pada tujuan dan penggunaannya. Pada sektor jasa kualitas, lebih banyak dikaitkan sebagai pelayanan dan didefinisikan sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan dan harapan pelanggan atau klien, serta kemudian memperbaikinya secara berkesinambungan. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam suatu perusahaan. Menurut Ambar Teguh dan Rosidah 2023, kinerja karyawan adalah tingkat hasil kinerja karyawan dalam mencapai persyaratan-persyaratan yang diberikan. Kinerja tersebut dapat diartikan hasil kerja secara kuantitas yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan adalah prestasi kinerja atau hasil kerja yang dicapai karyawan persatuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
Kajian teori. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan kerja terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi jasa. Perbandingan hasil kegiatan dengan target dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja suatu karyawan menurut Anwar Prabu yaitu 1. Faktor personal atau individual yang meliputi pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu. Yang kedua, faktor kepemimpinan yang meliputi kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer atau tim leader. Yang ketiga, faktor tim yang meliputi kualitas, dukungan, dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan, dan keeratan anggota tim. Yang keempat, faktor sistem yang meliputi sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam organisasi. Yang kelima, faktor kontekstual yang meliputi tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal. Baik, berikutnya di bab yang ketiga kali ini adalah terkait dengan metodologi penelitian. Penelitian kali ini menggunakan pendekatan secara kuantitatif yang berorientasi pada pengukuran dan juga analisa data berdasarkan dari angka statistik untuk menyebarkan kuesioner kepada responden, yaitu pada karyawan, yang kita lakukan dengan adanya beberapa kombinasi beberapa perusahaan sekitar dari lingkungan kerja kami sebagai anggota kelompok. Dan untuk kuesioner tersebut diisi oleh para karyawan dengan tingkatan yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda, dan juga dengan departemen yang berbeda. Dan data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan survei. Data kuesioner tersebut dirancang dengan sesuai dengan indikator terkait, ya, yang mana sesuai dengan penelitian yang kami lakukan, ada 2 indikator X. Kemudian dari penyebaran kuesioner tersebut didapat adanya sebanyak 40 responden dari 4 perusahaan yang berbeda, dan kami lakukan dokumentasi tersebut dengan mencatat sumber-sumber informasi yang diperoleh berupa arsip dokumen perusahaan, sekaligus dalam proses penelitian kali ini pengukuran skala menggunakan skala Likert. Kami mengambil atau kami sadur dari Sugiono 2012. Skala Likert ini mengukur pendapat, sikap, adapun persepsi orang ataupun kelompok tentang fenomenal sosial. Instrumen yang kami gunakan yaitu adalah penilaian sangat setuju dengan angka 5, kemudian setuju dengan angka 4, netral dengan angka 3, kemudian tidak setuju dengan skor 2, dan sangat tidak setuju dengan angka diwakili dengan angka 1. Dari hasil yang kami dapati dari proses observasi tersebut, ya, profil yang kami tentukan itu yang pertama adalah dari karyawan yang bervariasi. Kemudian juga profil respondennya, ini kita gunakan selain juga mahasiswa yang aktif, juga rekan-rekan sejawat kami di perusahaan. Kemudian dari hasil penelitian tersebut, diidentifikasi permasalahannya, ada beberapa yang kami mapping di sini, mulai dari indikator komunikasi dalam tim, kemudian pelaksanaan tugas, pelaksanaan dan juga pekerjaan, kemudian pencapaian tujuan proyek, kemudian juga ada indikator yang terkait dengan konflik dalam tim, komunikasi yang tidak optimal, atau adanya kepentingan dan juga ketertarikan pribadi, sampai pada tahapan integrasi prioritas proyek itu sendiri. Kemudian dari hasil uji indikator yang kami gunakan, kami menggunakan untuk uji validitasnya di sini dengan menggunakan R hitungnya, itu dengan pengujian satu arah, dan kami mengambil samplingnya adalah untuk yang 0,05 dan didapati di sini hasil dibandingkan dengan R tabelnya yang kami dapati itu secara keseluruhan untuk indikator X1 itu dikategorikan valid. Kemudian untuk indikator yang kedua juga sama, kami masih menggunakan yang R hitungnya menggunakan yang satu arah dan juga 0,05, dan didapati di sini secara keseluruhan dari hasil respondennya menyatakan valid.
dan sesuai dengan kajian teori yang kami lampirkan di atas, ya, yang kami sadur. Salah satunya tadi adalah, karena ada beberapa, jadi salah satunya tadi adalah Prabu di 2014, di mana di dalamnya terdapat adanya beberapa kriteria ataupun poin dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja terhadap perusahaan. Selanjutnya, bab 4. Silakan. Selanjutnya ada bab 4, kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Analisis pengaruh kerja dan kualitas tim menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara keduanya. Hal ini berarti bahwa semakin baik kualitas tim, semakin baik pula kinerjanya. Kualitas tim yang baik dapat meningkatkan kinerja melalui beberapa mekanisme, seperti yang pertama, meningkatkan komunikasi dan kerjasama, yang kedua, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja, yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan inovasi, dan yang keempat, meningkatkan pengambilan keputusan. Selanjutnya saran. Beberapa saran untuk meningkatkan kualitas tim dan kinerja kerja. Yang pertama, bangun tim yang kohesif. Yang kedua, tetapkan tujuan tim yang jelas. Yang ketiga, memberikan pelatihan dan pengembangan tim. Yang keempat, memberikan pengakuan dan penghargaan. Dan yang kelima, mengelola konflik secara efektif. Baik, terima kasih. Terlampir tadi ada beberapa poin yang kami sampaikan sebagai saran dan juga perbaikan atau rekomendasi sesuai dengan hasil penelitian kelompok kami. Saya mengucapkan terima kasih untuk presentasi kali ini. Sekian, semoga bermanfaat bagi rekan sekalian. Terima kasih, selamat malam.